Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan selanjutnya. Nah, ini perikopnya di atas tentang firman yang telah menjadi manusia. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, dikatakan di situ ayat 1, memperhatikan ya. Pada mulanya adalah firman. Berarti pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu siapa? Allah. Pada mulanya adalah firman. Berarti Allah itu adalah firman. Siapa itu firman? Allah. Berarti firman dengan Allah adalah satu. Perhatikan baik-baik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti ada dua kan? Firman dengan Allah. Mereka bersama-sama. Apakah firman dengan Allah itu sama? Sama. Satu. Tapi dikatakan pada mulanya adalah firman. Mana yang duluan? Allah atau firman? Sama-sama. Mana yang duluan? Firman atau Allah? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapa yang duluan? Firman atau Allah? Sama-sama. Sama-sama. Oke. Siapa itu firman? Allah. Coba kita lihat di ayat 14. Coba baca, salah satu baca ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, saya tanya lagi, siapa itu firman? Manusia. Oke, siapa itu firman? Tahu dari mana Tuhan Yesus? Firman itu telah menjadi manusia. Siapa yang telah menjadi manusia? Tuhan Yesus. Jadi kita kembali ke ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Siapa itu firman? Allah. Barusan dibaca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu siapa? Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah firman. Coba kita, pada mulanya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Tuhan Yesus itu adalah Allah. Tuhan Yesus itu siapa? Kok ragu-ragu? Tuhan Yesus itu siapa? Allah. Allah yang bagaimana? Iya, Allah yang telah menjadi manusia. Ya, mungkin ada teman-teman kalian kalau sekolah di sekolah-sekolah negeri, kamu telah mentuhankan manusia, ya kan? Bagi mereka yang bukan agama Kristen, ya pasti mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi. Yesus itu manusia biasa, sama seperti kita. Tapi firman Tuhan katakan Yesus itu adalah Allah, bersama-sama dengan Allah. Ya. Jadi banggalah sebagai pengikut Kristus. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu Allah sendiri, Allah yang telah menjadi manusia. Sayang manusia menolak Allah itu sendiri, ya. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dijadikan oleh siapa? Ini perhatikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya, maksudnya siapa itu? Firman kan? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ya, firman itu tadi siapa? Tuhan Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Yesus, dan tanpa Tuhan Yesus tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Nah, kamu paham nggak?
Ngerti nggak? Ya. Kalau ada yang mengatakan Yesusmu itu hanya nabi, kamu bilang apa? Nah, Yesus adalah Allah. Dari mana kamu tahu Yesus adalah Allah? Buka Alkitab di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke 3 dan 14 dikatakan situ. Ya. Pada lembunya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tahu dari mana firman itu Allah? Baca di ayat 14. Dia telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa yang telah menjadi manusia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah. Segala sesuatu tidak akan ada tanpa Tuhan Yesus. Banggalah jadi pengikut Yesus. Jangan pernah menyangkal Yesus. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat pribadi kita yang telah menjadikan segala sesuatu di dunia ini ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Makanya jangan main-main. Ya. Dia penguasa. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Tuhan Yesus kan. Tanpa Tuhan Yesus, ingat itu garis bawah ya. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Tanpa Tuhan Yesus kamu ada nggak? Tanpa Tuhan Yesus kamu ada nggak? Nggak ada. Emi, tanpa Tuhan Yesus kamu ada nggak? Tanpa Tuhan Yesus kamu ada? Valen? Ya, semua yakin tanpa Tuhan Yesus kita tidak mungkin ada. Ya. Berarti Dia penentu segala sesuatu. Dia penentu galanya yang ada di dunia dan seluruh isi alam semesta ini, yang mengendalikan adalah Tuhan Yesus. Bagaimana sikap kita mendengar firman itu? Kira-kira gimana sikap kita setelah kita tahu bahwa segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa ada Tuhan Yesus? Kira-kira sikap kita, respon kita kepada Tuhan Yesus gimana? Halo? Gimana respon kita? Menghormati. Menaati. Masih mau main-main dengan hidup ini? Dalam Dia, siapa itu Dia? Yesus. Dalam Dia ada hidup. Siapa yang mau hidup? Ya, semua mau hidup kan? Hidup jangan sekedar bernapas. Hidup yang dimaksud di sini apa? Hidup yang kekal. Dalam Dia ada hidup yang kekal. Dan hidup itu adalah terang manusia. Tadi siapa yang menjadi manusia? Iya. Jadi tanpa ada Yesus dalam dirimu, dirimu itu adalah kegelapan. Ya. Tanpa Yesus ada dalam diri saudara dan saya, kita sedang hidup di dalam kegelapan. Yang pernah saya katakan, Papua dulu sebelum Injil masuk, sebelum firman Tuhan disampaikan di sana, sebelum Yesus disampaikan di sana, mereka hidup dalam kegelapan. Ada yang kanibal, makan sesamanya. Semua suku-suku yang belum ada terang manusia di sana, pasti hidupnya berantakan. Hidupnya pasti duniawi terus. Sama dengan kita. Kalau tanpa Kristus ada di dalam diri kita, tanpa terang manusia itu ada dalam diri kita, pasti perbuatan kita perbuatan-perbuatan yang duniawi. Ya. Perbuatan-perbuatannya duniawi. Dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang Kristus yang ada dalam diri kita. Ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Nah, ini penting dong. Kalau yang ada Kristus di dalam dirinya, harusnya menerangi yang gelap. Enggak dikatakan di situ terang itu bercahaya di dalam keterangan gitu. Yang maksudnya di dalam terang, tidak mungkin ada terang lagi di sana kan. Tapi terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Ya. Kalau Kristus sudah ada dalam diri kita, harusnya kita menerangi yang masih gelap. Ya. Saudara kita masih hidup dalam kegelapan,
Kegelapan itu ya dosa kan, ya duniawi. Kalau saudara kita masih hidup dalam kegelapan, kita sebagai sudah ada terang Kristus dalam diri kita, harusnya kita menerangi mereka. Begitu banyak orang hidup dalam kegelapan, kamu inilah terang-terang dunia. Ya, kita ini adalah terang-terang dunia yang akan membawa terang di dalam kegelapan. Nggak ada yang amin. Ya. Amin. Ya. Orang hidup dalam ketakutan, kita yang harus masuk di situ menerangi mereka supaya mereka tidak hidup di dalam ketakutan. Apalagi zaman kondisi sekarang, masa pandemik, semua orang hidup di bawah ketakutan. Jangan-jangan besok saya yang kena, jangan-jangan besok saya mati. Tapi kita yang sudah punya terang Kristus, mari kita menerangi mereka yang masih hidup di dalam kegelapan. Jangan sebaliknya, kita sudah terang tapi gelap mengalahkan terang. Harusnya tidak kan? Ya, kenapa bisa terjadi? Kalau orang terang itu harusnya nggak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Ya, bagaimanapun lampu kalau nyala nggak bisa terang masuk, gelap masuk. Ya, ingat ya. Lampu ini kalau nyala ada kegelapan nggak? Lah nggak ada. Selagi matahari bersinar ada nggak kegelapan? Nggak ada. Selagi Tuhan masih ada dalam diri kita, ada kegelapan nggak? Apakah Tuhan pernah meninggalkan kita? Lah, kenapa bisa terang itu kadang tidak bercahaya? Kenapa? Iya. Berarti terang itu dikalahkan oleh kehendak kita. Ya. Terang itu mau bercahaya. Ya. Jangan menghayal. Hilang kan? Hilang fokus kan? Ya. Terang itu harusnya bercahaya. Nah, kalau kamu dengar firman Tuhan yang kita pelajari tiap hari itu, harusnya kamu tuh terang yang luar biasa. Ya, bukan terang bulan. Terang bulan itu redup-redup kan? Ya, nggak jelas kan? Iya. Kalau terang bulan, apalagi bulan bukan bulan sempurna itu kan, bulan yang remang-remang itu kan susah dibedakan kalau remang-remang gitu kan. Ya, kita lihat wajahnya Sepri ya mirip apa gitu kan, nggak langsung kita kenali. Tapi kalau terang langsung tahu kan. Ya. Seringkali kita juga hidup dalam remang sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi terang itu bukan remang-remang. Bedakan ya. Terang itu bukan remang. Tapi terang itu bercahaya. Ya, menyilaukan. Bercahaya menerangi yang gelap. Ya. Kalau kita cari barang yang hilang di kolong ranjang pakai apa? Senter itu mengeluarkan apa? Ya terang gitu kan. Mengeluarkan terang supaya bisa menemukan yang kita cari. Ya, jadi kembali. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ingat, terang itu tidak pernah dikuasai oleh kegelapan. Ya, tapi bisa digoda oleh Nah, iya. Terang itu tidak dikuasai oleh kegelapan, tapi bisa digoda oleh kegelapan. Ya, sehingga sewaktu-waktu bisa jatuh. Makanya berhati-hati dan waspada. Ingat ya, kalau orang sudah hidup di dalam terang, nggak mungkin terang itu menguasainya. Artinya nggak mungkin hidupnya jadi kacau lagi gitu kan, nggak. Tapi kegelapan itu masih menggoda dia, ya kan? Yang kita bahas tentang kemarin siapa? Yudas. Yudas itu kan selalu bersama dengan terang kan, pasti hidup dalam terang juga kan. Tapi godaan kegelapan bisa menghantam dia kan. Ya, Petrus selalu bersama dengan terang. Ya. Tapi godaan kegelapan juga menggoda dia untuk menyangkal terang itu kan. Ya. Siapa lagi?
Salomo, Daud yang hidup bergaul karib dengan Tuhan, Daud yang selalu datang kepada Tuhan. Tapi masih bisa jatuh. Tapi apakah Daud dikuasai kegelapan? Enggak. Ya. Jadi kalau kamu tergoda oleh kegelapan, segera bertobat. Ya. Sampai berapa kali kita harus bertobat? Hah? Sampai berapa kali kita harus bertobat? Tidak ada batasnya. Pengampunan itu tidak ada batasnya. Oleh karena itu, marilah kita berbuat dosa sebanyak mungkin. Hah? Enggak kan? Iya. Tapi kalau orang sudah hidup di dalam terang, tidak dikuasai lagi oleh kegelapan. Ya, jadi yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi ingat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapa itu firman? Adalah Tuhan Yesus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Kenapa Allah kok bisa turun ke dunia? Kenapa Allah bisa jadi manusia? Bisa nggak Allah jadi manusia? Bisa. Kenapa bisa? Karena dia Allah. Ya. Kalau dia nggak bisa jadi manusia? Kan Allah maha segalanya. Allah maha segalanya. Mau jadi apa saja dia bisa. Ya. Jadi manusia bisa. Justru kalau dia nggak bisa jadi manusia, bukan Allah. Berarti nggak maha kuasa kan? Ya, itu logikanya kan. Ya, jadi bersyukurlah kita orang-orang yang dipilih, yang hidup di dalam Kristus. Di luar sana masih banyak orang mencari Allah. Ya, siapa yang bisa membawa mereka kepada Allah? Ya kita lah. Ya, katakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi, termasuk saudara dan saya. Tidak mungkin kau ada, tidak mungkin saya ada, tanpa ada Tuhan di sana campur tangan memakai orang tua kalian untuk menghadirkan kalian di dunia ini. Ya, jadi hormati Tuhan. Itu nggak ada tawar menawar lagi. Hormati Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu, hormati Tuhan. Karena tanpa Tuhan, segala sesuatu ini tidak akan ada. Bagaimana cara menghormati Tuhan? Kamu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Memuji Tuhan, sungguh-sungguh. Berdoa, sungguh-sungguh. Berdoa bukan dari kata-katamu yang bagus, ya, bukan panjangnya doamu, tapi bagaimana hatimu kepada Tuhan. Kau memuji bukan Tuhan lihat bagusnya suaramu, tapi bagaimana hatimu kepada Tuhan. Ya, ini kembali semuanya. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Melihat ini saja kita sudah merinding. Nggak ada alasannya saya untuk main-main lagi. Nggak ada alasannya saya untuk nggak mau memuji Tuhan. Nggak ada alasannya saya untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Ini jadi warning bagi kita. Ya, dalam Dia ada hidup. Ya, kamu mau hidup? Ya. Apa bedanya orang hidup dengan orang mati? Nah, apa bedanya orang hidup dengan orang mati? Tidak. Ya. Orang mati bisa memuji Tuhan? Ya. Ada nggak yang biasa mati kalau pujian? Hah? Para mayat-mayat, marilah kita memuji Tuhan. Bisa? Tapi kenyataannya ada. Ada. Ya. Dalam Dia ada hidup. Jadi kalau orang yang sudah didiami oleh Kristus, memuji Tuhan dengan semangat, berdoa dengan semangat, belajar dengan semangat, semua ada semangat, mau bertubi-tubi masalah dia hadapi, dia tetap semangat. Ya, apa yang membuat dia semangat? Karena Tuhan. Di dalam Tuhan ada hidup. Bukan kematian. Tuhan datang ke dunia untuk membuat kita bisa hidup. Yang tadinya kita sudah mati. Bukan mati secara jasmani, tapi rohani kita sudah mati. Hubungan kita dengan Allah sudah terputus. Tapi dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, Allah sendiri, kita menjadi hidup. Kamu hidup? 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 Hidup?
Hidup, 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 hidup. Hidup, hidup, hidup. Ya. Jadi mulai nanti malam kita akan melihat penyembah-penyembah yang hidup. Besok pagi kita melihat penyembah-penyembah yang hidup. Ya. Anto. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, kamu jadi penyembah yang hidup, keluar sana kamu akan menjadi terang. Palalangun akan menjadi terang. Karena ada penyembah-penyembah di RT 01 RW 09, tepatnya di samping gereja. Kamu mercusuarnya doa. Ya. Jadi ia adalah terang manusia. Dalam dia ada terang, ada hidup, ada terang. Enggak pernah dibilang ada kematian. Ya. Ya. Tapi seringkali godaan setan itu, ngapain kamu memuji Tuhan? Toh orang udah bilang kamu nabi palsu. Udah ya, saya nabi palsu. Ngapain saya menyembah Tuhan? Akhirnya mukanya nggak ada terang, yang ada kegelapan, remang-remang yang nggak jelas gitu loh. Ya. Tapi nggak ada di sini. Puji Tuhan sudah berubah. Amin. Amin. Ya, berubah. Ya, jadi dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Anak pas itu nggak ada yang mati. Ya, rohaninya semua hidup karena dia akan membawa terang. Terang, ya. Kamu yang akan membawa terang. Dan orang yang sudah dihidupi oleh terang itu tidak mungkin dikuasai itu, ya. Dan tidak terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita harus mengalahkan kegelapan. Kegelapan nggak bisa menguasai kita, tapi bisa menggoda kita. Ingat itu, ya. Kegelapan tidak bisa menguasai kita lagi, tapi bisa menggoda yang membuat kita untuk jatuh. Ingat, sekaliber hamba Tuhan saja masih bisa jatuh. Apalagi kita kerucuk, ya. Ya. Oke? Paham? Ya. Jadi marilah kita memulai hidup kita, karena kita ini agen-agen. Agen itu apa sih? Penyalur kan? Ya, pusatnya siapa? Ya Tuhan. Tuhan, tolong salurkan ini. Saya kasih, salurkan itu terang. Ya. Seperti apa? Matahari. Ya apa? Bulan. Bulan itu ada sinarnya enggak? Ada enggak? Bulan punya sinar enggak? Ada? Ada enggak? Oh, tapi malam hari ada. Yang malam hari itu ada apa? Emi, malam hari yang bercahaya itu apa? Berarti bulan punya cahaya enggak? Bintang. Nah, malam hari. Jadi gimana ya? Jadi si bulan itu tuh karena dia tuh kayak terang gitu tuh dari matahari, dia kayak pantulan. Oh iya. Jadi Bagas dulu. Bagas, bulan punya cahaya enggak? Enggak. Kok bisa malam cahaya bulan? Oh. Bintang-bintang yang ini ya. Terang. Oke. Apa? Joel, Mikael. Bulan punya terang enggak? Punya. Nah. Terang bulan ya. Martabak terang bulan itu. Jadi bulan itu tidak punya cahaya. Kita punya cahaya enggak? Enggak punya. Cahaya kita itu kan tuh terangnya. Ya. Matahari, cahaya bulan itu dari mana? Sumbernya mana? Matahari. Bulan itu tugasnya apa? Memantulkan cahaya itu. Ya, sama dengan kita. Tuhan itu sumber cahaya, kita hanya memantulkan cahayanya Tuhan. Jadi kita ini sarananya Tuhan, alat-alatnya Tuhan untuk memantulkan cahaya terang itu di tempat-tempat yang gelap. Ya. Kalau kamu lihat apa asap rokok itu bisa membuat kegelapan di situ, ya kamu harus jadi terang di situ. Bukan memperbanyak asap rokok. Ya, jadi akhirnya semakin gelap kan? Iya.
Kalau ada bucin di situ, cepat dicegah, ya kan? Kalau ada yang sudah tekan SCTV, cepat di itu. Nah, untung ada Ansel kan, Ansel yang selalu tuh, wah itu bucin-bucin. Nah, cepat dicegah kayak gitu supaya apa yang saya sampaikan, kalau rumput masih kecil itu gampang dicabut. Kalau udah tinggi kita harus beli peralatan kan. Iya, kan disewa lagi, biayanya lebih mahal mencabut rumput yang sudah tinggi daripada yang masih kecil. Iya. Makanya senang saya kalau sudah ada yang mau antar jamur itu kan curhat kan, enak kan curhat gitu kan. Ya hari ini minta tolong kalian cari rokoknya si Rohit dulu di lemarinya kan. Sebenarnya supaya Valen sudah tahu, tapi dia biarkan Valen itu selalu membiarkan rumput tumbuh dulu baru mau dicabut. Ya, kamu tahu kan si Rohit masih simpan rokok, ya kan? Tahu kan? Nah, masih ada di lemarinya. Ya, masih dia simpan. Kamu tahu kan? Nah. Iya, kamu tahu toh? Nah, tapi kan dia bilang Kak, Valen juga tahu. Iya, ya jadi jangan dibiarkan tumbuh subur, karena ada waktu-waktu kan antar jamur itu waktu-waktu konseling kan sebenarnya antar jamur itu kan. Ya, sempat lagi di kantor. Iya, nggak sempat di kantor, jadi kita antar jamur ya sambil ngobrol kan. Iya, ngobrol gitu kan. Iya, ya ada banyak hal, tapi ada yang boleh diberitahukan, ada yang tidak boleh diberitahukan, gitu kan. Ya, gitu ya. Saya kira cukup. Ada tambahan? Oke, kalau kamu dengar lagi siaran ini, ya kamu bisa lihat di channel YouTube saya.